Yeah. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianza Nurwidya Putri. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Saya dari kelompok 6 yang akan mewakilkan menjelaskan pengertian dari normalisasi itu. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundansi. Normalisasi memiliki arti lain adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Tujuan normalisasi itu untuk menghilangkan kerangkapan data, untuk mengurangi kompleksitas, dan untuk mempermudah pemodifikasian data. Normalisasi memiliki proses data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahapan normalisasi pertama, tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan yaitu first NF hingga paling ketat yaitu fifth NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai uraian-uraian yang terdapat di normalisasi. Yang pertama, bentuknya tidak normal. Di situ kita menghilangkan perulangan grup. Setelah itu akan terbentuk bentuk normal pertama. Di normal pertama kita akan menghilangkan ketergantungan parsial dan akan terbentuk normal kedua yaitu second normal form. Di situ kita akan menghilangkan ketergantungan transitif. Setelah itu akan terbentuk normal ketiga yaitu third normal form. Di situ akan kita menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional dan akan terbentuk normal Bjorn-Scott normal form. Di situ kita akan menghilangkan ketergantungan multi-value dan akan terbentuk normal keempat yaitu four normal form yang akan menghilangkan anomali-anomali yang tersisa dan akan terbentuk normal kelima yaitu fifth normal form. Berikutnya, sebuah tabel dikatakan baik atau normal jika memenuhi 3 kriteria berikut ini. Pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijadikan aman. Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Yang ketiga, tidak melanggar Bjorn-Scott normal form. Jika kriteria ketiga tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga yaitu third normal form. Contoh kedua, relasi tidak normal. Tabel personilnya yaitu ID personil 1102, tanggal lahir 17 Januari 1970, karakteristik tinggi 162, berat 50, warna rambut hitam. 2. A2 12, tanggal lahir 12 Desember 1966,
tinggi 170, berat 64 kilo, warna rambut hitam. Sedangkan relasi normal adalah ID personil 1102, tanggal lahir 17 Januari 1970, tinggi 162, berat 60, warna rambut hitam. A2 12, tanggal lahir 12 Desember 1966, tinggi 170, berat 64, warna rambut hitam. Kemudian tabel universal. Tabel universal adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Bukan tabel yang baik. Kemudian fungsional dependensi. Notasi A dan B. A dan B adalah atribut dari sebuah tabel. Berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung pada A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Kemudian fungsional dependensi dari tabel. Nomor registrasi pokok dan nama mahasiswa. Karena untuk setiap nilai nomor registrasi pokok yang sama, maka nilai mahasiswa juga sama. Kemudian nama mata kuliah, nilai registrasi pokok, dan nilai huruf. Karena atribut nilai huruf tergantung pada nama mata kuliah dan nilai registrasi penduduk, nilai registrasi pokok secara bersama-sama. Dalam arti lain, untuk nama mata kuliah dan nilai registrasi pokok yang sama, maka nilai huruf juga sama, karena nama mata kuliah dan nilai registrasi pokok merupakan kunci. Kemudian bentuk-bentuk normal. Yang pertama, bentuk normal tahap pertama, yaitu 1. ST normal form atau 1NF. Yang kedua, bentuk normal tahap kedua, 2 scone normal form atau 2NF. Yang ketiga, bentuk normal tahap 3 RD normal form atau 3NF. Yang keempat, Boyce Code normal form atau singkatannya BCNF. Yang kelima, bentuk normal tahap 4, yaitu 4TH normal form atau 4NF. Yang keenam, bentuk normal tahap 5TH normal form atau 5NF. Normalisasi kedua. Aturan yang pertama sudah memenuhi dalam bentuk normal yang pertama. Aturan yang kedua, semua atribut bukan kunci hanya boleh bergantung fungsional dependensi pada atribut kunci. Jika ada tergantung perisal, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Normalisasi ketiga. Aturan yang pertama sudah berada dalam bentuk normal yang kedua. Tidak adanya tergantungan transitif di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Contoh tabel berikut memenuhi 2 normal form tapi tidak memenuhi 3 normal form. Mahasiswa, di sini ada tabelnya, yaitu nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, dan alamat kode pos. Karena masih terdapat atribut non-primary key, yakni alamat kota,
dan alamat provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain, yakni alamat kode pos. Alamat kode pos itu di dalamnya ada alamat provinsi, alamat kota sudah termasuk, sehingga tabel tersebut perlu dikomposisi menjadi mahasiswa, NRP, nama, alamat jalan, alamat kode pos. Kode posnya alamat kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Kemudian tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga sudah siap diimplementasikan. Sebenarnya masih ada lagi bentuk normalisasi yang lain, misal normalisasi Boyce Code, 4 normal form, 5 normal form, hanya saja jarang dipakai. Pada kebanyakan kasus normalisasi hanya sampai ke 3. Boyce Code normal form atau itu BCNF. Bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap fungsional dependensi terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X, Y, maka X adalah super key. Tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan fungsional dependensi yang ada, sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Setiap tabel dalam BCNF merupakan 3 normal form. Akan tetapi setiap 3 normal form belum tentu termasuk BCNF. Perbedaannya untuk fungsional dependensi adalah X yaitu banding A. BCNF tidak membolehkan A sebagai bagian dari primary key. Kemudian bentuk normal form tahap keempat yaitu 4NF. Bentuk 4 normal form terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multivalued attribute. Untuk setiap multivalued dependencies, MVD juga harus merupakan fungsional dependencies. Kemudian bentuk normal tahap kelima yaitu 5 normal form terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan fungsional dependensi, maka 5 normal form dibentuk berdasarkan konsep joint dependence, yakni apabila sebuah tabel telah dikomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabungkan lagi atau yaitu di join lagi untuk membentuk tabel semula. Kemudian di sini ada studi kasus normalisasi data, nomor proyek 001, nama proyeknya BRR, nomor pegawainya pegawai 01, pegawai 02, pegawai 06, dan nama pegawainya pegawai 01 Anton, pegawai 02 Paula, pegawai 06 Koko. Dengan golongan Anton A, Paula B, Koko C. Dengan besar gaji Anton adalah 1 juta, dengan Paula 900.000 dan Koko 750.000. Kemudian nomor proyek 002 Pemda, pegawai 01 Anton, pegawai nomor 12 Sita, pegawai 14 Yusni. Dengan golongan Anton A, golongan B Sita, golongan B Yusni juga. Kemudian besar gaji Anton sebesar 1 juta, kemudian Sita 900, Yusni 900. Untuk mendapatkan hasil yang paling normal, maka proses menormalisasi dimulai dari normal pertama. Field tabel di atas merupakan grup berulang, nomor pegawai, nama pegawai, dan golongan dan besar gaji. Kemudian normalisasi kedua, field yang tergantung pada satu field haruslah dipisah dengan tepat. Misalnya nomor proyek menjelaskan nama proyek dan nomor pegawai menjelaskan nama pegawai. Terus golongan juga menjelaskan golongan dan besar gaji menjelaskan jumlah gaji pegawai.
Normalisasi kedua, file-file yang tergantung pada satu file haruslah dipisah dengan tepat. Misalnya nomor proyek menjelaskan nama proyek, dan nomor pegawai menjelaskan nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Normalisasi kedua, ada tabel proyek. Kolom pertama itu nomor proyek, dan kolom kedua itu nama proyek. Tabel pegawai, kolom pertama itu nomor pegawai, kolom kedua nama pegawai, kolom ketiga golongan, dan kolom keempat besar gaji. Untuk membuat hubungan antara dua tabel, dibuat satu tabel yang berisi keke dari tabel yang lainnya. Tabel proyek pegawai, di sini kolom pertama yaitu nomor proyek, dan kolom kedua nomor pegawai. Normalisasi ketiga, pada tabel di atas masih terdapat masalah bahwa besar gaji tergantung pada golongannya. Padahal di sini golongan bukan merupakan kunci file. Artinya, kita harus memisahkan file non-kunci golongan dan besar gaji yang tadinya tergantung secara parsial kepada kunci file nomor pegawai untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Bisa kita lihat tabel proyek, kolom pertama yaitu nomor proyek, kolom kedua itu nama proyek. Tabel proyek pegawai, kolom pertama itu nomor proyek, dan kolom kedua itu nomor pegawai. Tabel pegawai, kolom pertama yaitu nomor pegawai, kolom kedua nama pegawai, dan kolom ketiga golongan. Tabel golongan, kolom pertama itu golongan, dan kolom kedua yaitu besar gaji. Studi kasus normalisasi, bisa kita lihat ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, kade mata kuliah, nama mata kuliah, kade dosen, nama dosen, dan nilai. Sudah dalam bentuk normal pertama. Bisa kita lihat tabel di sini. Nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, kade mata kuliah, nama mata kuliah, kade dosen, dan nama dosen, dan nilai. Sudah dalam bentuk normal kedua. Normal kedua. Di sini sudah dipisahkan tabel mahasiswa, nomor mahasiswa, nama mahasiswa, dan jurusan. Tabel kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen, dan nama dosen. Tabel nilai, nomor mahasiswa, kode mata kuliah, dan nilai.